Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bergaul ala anak Tuhan. Adapun firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia akan menjadi dirinya musuh Allah. Tantangan anak-anak Tuhan di dalam menjalani pergaulan yang berkenan di mata Tuhan, yaitu karena di satu sisi kita adalah umat yang sudah dikuduskan. Ulangan pasal 14 ayat 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dan kewargaan kita adalah di dalam surga, Filipi pasal 3 ayat 20. Namun di sisi lain kita masih hidup di dunia yang penuh dengan kefasikan. Kita belum tinggal bersama malaikat yang kudus, masih bersama-sama orang biasa yang berbuat dosa. Bahkan di antara mereka masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Lalu bagaimana sepantasnya kita menempatkan diri di tengah dunia yang seperti ini? Kata dikuduskan berarti dipisahkan atau dihususkan. Kehidupan ini harus diperlakukan sebagai suatu yang kudus. Jangan hidup secara serampangan. Tidak heran ketika kita makin jujur dan tidak lagi tertarik dengan praktek-praktek nakal di dalam pekerjaan, kita disingkirkan oleh teman-teman lama. Kita dianggap aneh oleh mereka. Kita boleh kehilangan sahabat, tetapi Tuhan akan menyambut kita dengan pelukan yang hangat. Kompromi adalah penyebab terbesar mengapa banyak anak-anak Tuhan masih jatuh bangun di dalam pergaulannya. Takut dicap fanatik atau terlalu rohani, serta takut kehilangan teman, membuat kita masih menaruh kaki di dua dunia. Kaki yang satu ditaruh di tempat bernama kebenaran, dan kaki yang lain masih menginjak pada pola-pola dunia. Padahal Yakobus pasal 4 ayat 4 dengan tegas berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hidup adalah soal pilihan. Anda tidak bisa berusaha dikenan oleh Tuhan, namun masih bersahabat dengan dunia. Galatia pasal 1 ayat 10. Bukan berarti kita harus memutuskan tali persahabatan dengan teman-teman kita, namun jangan lagi hidup menurut nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Konsep menjadi terang dunia jangan diartikan sempit, bahwa kita cuma boleh bergaul dengan sesama orang Kristen saja. Pelita baru bisa memancar lebih terang apabila dibawa ke tempat gelap. Tuhan mengutus kita untuk menerangi dunia yang gelap ini. Warnai lingkunganmu dengan nilai-nilai kerajaan surga. Emas walaupun terjatuh di dalam lumpur tetaplah emas. Ikan yang berada di lautan luas yang tidak ikut menjadi asin. Demikian juga anak-anak Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah terang dan garam di sana. Tempat kerja yang hitam seharusnya tidak menghalangi terang kita untuk bersinar. Miliki dahulu Kristus sang sumber terang itu, dan dalam hidup kita baru kita bisa menerangi lingkungan. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Ketika nilai-nilai firman Tuhan tertanam dengan kuat di dalam diri kita, kita berani menantang kegelapan itu tanpa merasa takut akan terkontaminasi di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku mau membaharui komitmenku untuk menjaga kekudusan pergaulanku. Mampukan aku untuk membawa terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hidup senang bagai di
waktu susah.